Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS Manajemen Aset dan Liability. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Imam Febriansyah dengan NIM 2320203861211035. Adapun saya pertanyaannya yang pertama itu mengapa likuiditas penting bagi perbankan? Likuiditas penting bagi perbankan karena memungkinkan bank memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga kepercayaan nasabah, mencegah krisis keuangan, dan mematuhi regulasi. Pertanyaan kedua itu, apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas? Ada 5 dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas. Yang pertama itu, masalah likuiditas dapat menyebabkan gagal bayar. Yang kedua, penarikan dana besar-besaran. Yang ketiga, gangguan operasional. Yang keempat, turunnya kepercayaan nasabah. Yang kelima, potensi kebangkrutan. Yang kedua, adapun pertanyaan yang ketiga yaitu upaya apa yang dilakukan otoritas keuangan atau BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman. Ada 4 upaya yang dilakukan. Yang pertama itu menetapkan rasio likuiditas minimum. Yang kedua, menyediakan fasilitas pendanaan. Yang ketiga, melakukan pengawasan rutin. Yang keempat, menerapkan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas keuangan. Pertanyaan selanjutnya, upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas? Yang pertama itu Bank Bukopin mengatasi kesulitan likuiditas dengan menambah modal melalui right issue. Yang kedua, melakukan penerbitan saham baru. Yang ketiga, menggandeng KB Kukmin Bank. Yang keempat, menjual aset bermasalah. Yang kelima, mendapat dukungan teknis dari BRI. Dan pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah upaya dari otoritas keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Ya, upaya otoritas keuangan Bank Bukopin sudah tepat karena dilakukan melalui penambahan modal, pendampingan teknis, dan penguatan struktur kepemilikan untuk memulihkan likuiditas dan menjaga stabilitas bank. Pertanyaan terakhir, buat analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui right issue. KB Bukopin atau BBKP menghadapi tantangan likuiditas yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi hal tersebut, bank ini melaksanakan penawaran umum terbatas atau PUT. Ketujuh, dengan menerbitkan sebanyak 119,9 miliar saham baru seri B. Dari jumlah tersebut, sekitar 95% diserap oleh investor asing dan 5% oleh investor domestik. KB Kukmin Bank sebagai pemegang saham pengendali menyerap sekitar 67% dari total saham baru yang diterbitkan, setara dengan rupiah 8,2 triliun. Pertanyaan yang selanjutnya, penguatan struktur modal. Hasil dari issue ini digunakan untuk memperkuat struktur permodalan bank, memastikan pemenuhan regulasi modal minimum, dan mendukung pengembangan usaha sesuai dengan strategi BBKP. Peningkatan kelas bank. Dengan tambahan modal, BBKP bertujuan untuk naik ke dalam kelompok bank dengan modal inti KB atau KBMI. Yang ketiga, yang memiliki modal inti di atas 14 triliun rupiah guna meningkatkan daya saing dan stabilitas keuangan. Ekspansi kredit, mayoritas dana hasil rekisu akan dilakukan untuk ekspansi kredit, khususnya kepada sektor korporasi sebagai bagian dari strategi top-down. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset dan memperluas pangsa pasar BBKP. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.